ini Sulistiawati dengan NPM 0321181101 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Hari ini saya akan mempraktikkan salah satu keterampilan pada mata kuliah microteaching, yaitu keterampilan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Didi. Kenapa Didi tidak masuk? Baiklah. Mari kita doakan semoga Didi cepat pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa di sini yang suka membaca cerita? Wah, anak-anak Ibu gemar membaca semuanya ya. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Benar sekali. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Siapa yang tahu apa itu cerita pendek? Baiklah. Cerita pendek atau bisa disebut dengan cerpen adalah bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Dari segi isi, cerpen itu lebih pendek dari novel atau novelet. Dalam sebuah cerita, itu pastinya memiliki sebuah struktur. Di dalam cerpen, itu memiliki 6 struktur. Apa aja struktur cerpen ini? Ada yang tahu? Struktur cerpen itu yang pertama ada abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir yaitu koda. Nah, cerpen ini memiliki 6 struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Di dalam struktur-struktur ini, itu memiliki sebuah pengertian. Yang pertama, abstrak. Ada yang tahu abstrak itu apa? Tepat sekali. Abstrak merupakan gambaran awal atau pemaparan awal dari sebuah cerita. Yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Baiklah, orientasi merupakan penjelasan tentang sebuah latar, baik tempat, waktu, dan juga suasana. Yang ketiga yaitu komplikasi. Siapa yang tahu apa itu komplikasi? Komplikasi merupakan sebuah awal dari permasalahan.
Di dalam sebuah cerita itu pasti terdapat sebuah permasalahan yang dialami oleh si tokoh. Nah, itu disebut dengan komplikasi. Yang ketiga adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Benar sekali. Evaluasi adalah puncak dari sebuah permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang selanjutnya itu adalah resolusi. Resolusi apa? Resolusi merupakan akhir dari sebuah permasalahan dalam sebuah cerita yang dialami oleh si tokohnya. Ya. Yang terakhir itu ada kode. Kode itu apa? Benar sekali. Kode adalah pesan moral atau amanat yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Dalam sebuah cerpen itu memiliki beberapa ciri-ciri. Siapa yang tahu? Apa saja ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata. Yang kedua, cerpen berfokus hanya pada satu subjek atau satu tema. Yang ketiga, berlangsung dalam satu latar sehingga hanya berfokus pada satu alur saja. Yang selanjutnya yaitu cerpen berfokus pada satu atau beberapa karakter saja. Dan yang terakhir, diksi dalam cerpen yang digunakan itu mudah dipahami, sehingga pembaca pun dapat dengan mudah membaca ceritanya dan dapat memahaminya. Di dalam sebuah cerpen itu terdapat unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen itu memiliki dua unsur. Siapa yang tahu unsur-unsur dalam cerpen itu ada apa saja? Baiklah, unsur-unsur cerpen itu ada unsur intrinsik, yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Unsur intrinsik itu ada beberapa macam. Siapa yang tahu apa saja unsur-unsur intrinsik? Yang pertama, unsur intrinsik itu ada tema. Yang kedua, itu ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga, tepat sekali. Yang ketiga itu ada watak. Yang keempat, siapa yang tahu? Yang keempat itu ada latar. Yang selanjutnya, bagus sekali. Yang selanjutnya itu ada alur. Alur atau plot. Yang selanjutnya, pintar. Yang selanjutnya itu ada sebuah sudut pandang. Dan yang terakhir, yang terakhir itu ada amanat.
Di dalam unsur-unsur intrinsik ini itu memiliki beberapa pengertiannya itu sendiri. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama yang disampaikan oleh si penulis di dalam ceritanya. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Siapa yang tahu apa bedanya tokoh dan penokohan? Tidak ada. Baiklah. Tokoh dan penokohan itu bedanya. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat di dalam sebuah cerita itu. Tokoh itu banyak mengambil peran di dalamnya. Sedangkan penokohan merupakan cara si penulis untuk menentukan karakter atau watak dari tokoh tersebut. Yang ketiga, itu ada watak. Watak merupakan karakter atau sifat dari si tokoh yang ditulis oleh si penulis itu. Watak itu terdiri dari 3 jenis. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis dari watak? Iya, pintar sekali. Watak itu ada 3 jenis. Yang pertama ada protagonis. Protagonis merupakan sifat baik si tokoh. Yang kedua merupakan antagonis. Antagonis yaitu sifat jahat dari si tokohnya. Yang ketiga itu ada netral. Selanjutnya, latar. Latar atau bisa disebut juga dengan setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada. Latar itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Yang selanjutnya itu ada alur atau plot. Alur merupakan jalan cerita yang dikembangkan sehingga menjadi sebuah cerita. Alur memiliki beberapa tahapan seperti perkenalan, tanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Setiap alur itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang selanjutnya itu ada sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh si penulis untuk menentukan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Sudut pandang ini ada beberapa macam. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Dan bahkan ada sudut pandang dari si penulisnya itu tersebut. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari si penulisnya. Si penulis ini memiliki gaya bahasa atau ciri khasnya masing-masing. Gaya bahasa ini bisa ditentukan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kata yang tepat. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembacanya. Yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu apa saja unsur-unsur ekstrinsik? Baiklah, unsur ekstrinsik merupakan unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ini sangat berpengaruh dalam proses pembuatan sebuah cerpen. Unsur-unsur ekstrinsik ini ada 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Pada sebuah cerpen itu terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Siapa yang tahu nilai apa saja yang terkandung di dalam sebuah cerpen? Pintar sekali. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu ada yang pertama, nilai agama. Yang kedua, ada nilai sosial. Yang ketiga, ada nilai budaya. Dan yang ketiga, ada nilai moral. Nah, ini dia nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Pembahasan yang berikutnya yaitu aspek kebahasaan. Apa sajakah aspek kebahasaan di dalam cerpen? Ya, aspek kebahasaan dalam cerpen yaitu ada kosakata. Yang kedua, ada majas. Yang ketiga itu ada kalimat deskriptif. Yang terakhir itu ada bahasa tidak baku dan tidak formal. Nah, ini dia aspek kebahasaan di dalam cerpen. Kosakata, majas, kalimat deskriptif, bahasa tidak baku dan tidak formal. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Kalian simak baik-baik ya. Judulnya yaitu Kekerasan Anak dan Kasih Sayang Orang Tua. Di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak tersebut bernama Dani. Dia duduk di kelas 2 SMP. Dia mempunyai adik bernama Oleh. Oleh sekarang duduk di kelas 5 SD. Oleh adalah anak yang sangat penangis. Di suatu hari, orang tua Dani pulang bekerja dan memberikan Dani sebuah sepeda listrik. Dani langsung mencoba sepeda listrik baru itu bersama adiknya Oleh. Dani berkeliling desa mencoba sepeda tersebut dan sampailah di lapangan. Di lapangan terdapat sekelompok anak yang tiba-tiba menghadang Dani dan Oleh. Anak-anak tersebut berjumlah 3 anak. Oleh sang adik tiba-tiba dijerat kedua tangannya oleh 2 orang anak tersebut sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan Dani tiba-tiba dipukuli oleh 1 orang anak tersebut. Dani yang lebih tua darinya merasa iba jika membalasnya. Dani akhirnya hanya diam. Sesampainya di rumah, ayah Dani terkejut melihat Dani yang pulang bercucuran darah di kakinya dan Oleh yang menangis. Ibu Dani yang tidak menerima anaknya disakiti langsung menemui anak tersebut. Anak tersebut bernama Dito. Ibu Dani dan Dito pun bertengkar. Pertengkaran pun berlangsung lama. Akhirnya Ibu Dani mengadili Dito di rumah Dani. Di rumah Dani, perdebatan berlangsung lama. Dan akhirnya perdebatan selesai dan Dito pun pulang. Keesokan harinya, Ibu Dani mencari Dito lagi. Ibu Dani berkeliling desa untuk mencari Dito. Sesampainya di lapangan, ada sekelompok anak sedang berkumpul. Ibu Dani menemui mereka. Ibu Dani bertanya kepada mereka. Anak tersebut menjawabnya. Dan ternyata rumah Dito terletak di depan lapangan. Ibu Dani langsung menuju rumah tersebut. Ibu Dani bertemu dengan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Dito. Ibu Dani bertemu dengan pembantu tersebut. Dan kata pembantu tersebut, ayah Dito tidak ada di rumah. Karena tidak ada di rumah, Ibu Dani pun pulang.
Esok pun tiba, Ibu Dani datang kembali ke rumah Dito. Akhirnya Ibu Dani bertemu dengan Ayah Dito. Ibu Dani menceritakan semuanya. Ayah Dito pun meminta maaf atas perbuatan Dito. Akhirnya Dito meminta maaf kepada Dani. Mereka pun menjadi teman yang sangat akrab. Nah, pada cerita yang telah Ibu baca tadi, apakah kalian bisa menentukan struktur-struktur cerpen pada cerita tersebut? Yang pertama itu abstrak. Pada paragraf keberapa abstrak? Ya, bagus sekali. Abstrak itu terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua itu adalah orientasi. Pintar. Orientasi itu terdapat pada paragraf kedua. Yang ketiga yaitu komplikasi. Iya, bagus sekali. Komplikasi itu terdapat pada paragraf ketiga dan keempat. Resolusi, betul sekali. Resolusi itu terdapat pada paragraf kelima. Dan yang terakhir itu koda. Iya, koda terdapat pada paragraf ke-6. Hebat sekali kalian. Sekarang kalian coba buat kelompok. Masing-masing satu kelompok 3 orang ya. Sudah selesai? Sekarang Ibu akan membagikan sebuah cerita. Bukan ya. Silahkan kalian baca cerpen yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 menit buat membaca ya. Ya, silahkan. Apakah kalian sudah selesai membacanya? Baiklah. Sekarang masing-masing kelompok coba tentukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerpen yang telah Ibu berikan tadi. Sudah selesai? Baiklah. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa tema yang terdapat pada cerpen tersebut? Ya, betul sekali. Tema yang ada pada cerpen tersebut yaitu tentang persahabatan. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur apa yang ada pada cerpen tersebut? Ya, alurnya maju ya pada cerpen ini. Yang selanjutnya yaitu setting. Setting atau tempat yang ada pada cerpen ini. Itu settingnya di mana saja? Ya, pintar sekali. Settingnya yaitu di rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah, dan suasananya sinis. Yang selanjutnya itu tokoh. Tokohnya siapa saja? Iya, tokohnya itu Dian, Lisa, Tias, dan Bimbi pembantu rumah. Selanjutnya watak. Wataknya yaitu Dian protagonis, Tias itu antagonis, Lisa itu wataknya netral. Yang selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang apa saja yang ada pada cerpen itu? Iya, pintar. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang pertama. Yang selanjutnya itu amanat. Amanat apa saja yang terkandung di dalam cerpen tersebut? Unjuk tangannya tahu. Ya. Ya, tepat sekali. Amanatnya yaitu dalam menjalin pertemanan itu harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekan temannya. Pintar sekali kalian. Baiklah, Ibu ingin bertanya. Hari ini kita telah belajar apa saja?
Ya, kita hari ini telah belajar struktur teks cerpen. Ada apa saja tadi di dalam struktur teks cerpen? Ya, ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang selanjutnya, ya pintar. Yang selanjutnya itu ada unsur intrinsik. Lalu kita belajar apa lagi tadi? Ya, unsur ekstrinsik. Dan aspek kebahasaan. Pintar sekali kalian. Baiklah, pembelajaran hari ini setelah selesai. Untuk tugas, Ibu minta kalian membuat sebuah teks cerpen dengan memperhatikan struktur, unsur intrinsik, ekstrinsik, dan aspek kebahasaannya. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.